Mulai videonya mulai mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'du. Hadir hadir semua. Mozart. Ya. Oke. Alhamdulillah, setelah kemarin pada pembahasan terakhir masih tentang niat, qawaidul khamsah al-kubra. Dari kaidah-kaidah itu yang paling pertama adalah niat. Itu apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Ada hadis yang mirip dengannya, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Oke, kaidah yang pertama al-umur bimaqasidiha. Eh, Kemarin sempat 2 pekan eh, libur ya. Pada pembahasan terakhir mungkin ada yang eh, nyatet ya sampai mana terakhir. Hmm? Buat ngetes saja nih siapa yang ngetetnya lengkap terakhir sampai mana? Hmm? Suaranya nggak jelas. Siapa itu ngomong tuh? Iya, maksudnya subbabnya benar sampai Raqaat Kubro yang pertama. Nah, di dalam pembahasan yang pertama itu apa yang terakhir dibahas? Karena kan ini panjang, ya. Sampai mana terakhir? Beberapa fungsi niat, Dengarkan suaranya. beberapa fungsi niat Ustaz. Apa? Hah? Beberapa fungsi niat Ustaz. Ya, fungsi niat. Fungsi niat itu ada 2. Apa aja?
Fungsi niat itu ada dua, apa aja? Masih ada nggak yang kemarin? Selama yang lain. Kalian tahu nggak sih apa itu fungsi niat? Fungsi niat. Fungsi itu apa? Fungsi niat. Niat itu apa? Niat itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati. Sebuah hal yang apa namanya muncul dari hati dengan tujuan melakukan sesuatu itu niat. Fungsinya apa niat itu? Maksudnya apa sih gunanya niat itu? Ini dalam kacamata syariat ya, dan kacamata Islam. Kalau nggak salah terakhir dibahas kok. Fungsi niat itu apa? Hmm? Dengan beribadah sebagai Apa? yang pertama sebagai bentuk ibadah, yang kedua sebagai pembeda. Penentu ibadah. Penentu ibadah itu beribadah kepada Allah atau ya mungkin syirik ya. Jadi menentukan apakah ibadah itu karena Allah atau syirik. Nah, yang pembeda ini ada turunannya lagi. Ini di sana agak lolat atau agak lambat atau gimana kok? Jawabnya lama. Halo. Hmm? Niat itu sebagai pembeda. Apa itu pembeda? Serius juga gini nih. Hmm? Niat itu sebagai pembeda. Membedakan apa? Niat itu berfungsi sebagai pembeda, sebagai penentu ibadah. Satu, pembeda antara ibadah dan adat. Dua, pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Niat itu sebagai pembeda, pembeda antara ibadah dan adat, pembeda antara ibadah yang satu dengan satu yang lainnya. Udah, anggap eh, kalian paham ya. Biar nggak lama pembeda antara ibadah dengan adat atau kebiasaan ya.
dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita lakukan itu hampir semuanya itu kebiasaan. Tetapi semua kebiasaan itu bisa kita jadikan ibadah manakala niatnya itu kita rubah menjadi sesuatu ibadah. Seperti mandi, itu kebiasaan. Tapi bisa menjadi pahala dan menjadi nilai kebaikan itu manakala kita niatkan di situ ibadah. Mandi Jumat atau mandi yang diniatkan untuk beribadah atau mandi yang mungkin bagi santri ya niat mandi itu supaya segar kemudian bisa menghafal. Itu niat itu mandinya menjadi ibadah bukan sekedar adat. Kebiasaan itu enggak menjadi masalah ya. Enggak apa namanya kebiasaan itu kan dia sifatnya mubah ya, enggak berpahala dan enggak berdosa. Tapi bisa menjadi suatu dosa atau kebaikan itu ketika niatnya ya. Ketika niatnya baik maka menjadi pahala, ketika niatnya nggak baik yang menjadi dosa gitu. Seperti orang megang pisau ketika dia niatnya untuk mungkin kurban itu dia baik, ketika niatnya untuk melukai orang itu maka niatnya menjadi buruk. Niatnya saja sudah bisa menjadi penentu. Oke, langsung ya karena udah lewat beberapa hari. Kemudian setelah kemarin amalan itu apa niat itu maka menjadi ada amalan. Setelah niat menjadi amalan. Amalan itu adalah tindakan yang keluar daripada niat. Amalan itu ya sebenarnya kemarin sudah sempat dibahas juga. Ada amalan yang dituntut oleh syariat dan amalan yang tidak dituntut oleh syariat. Sama seperti tadi ada apa namanya ketika niat kita itu ibadah maka menjadi amalan itu menjadi suatu ibadah. Ketika niatnya itu menjadi niat yang biasa ya maka tidak menjadi sebuah ibadah. Karena amalan itu kan ada amalan yang dituntut oleh syariat yang memang dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam sejarah Nabi itu ada perintahnya. Seperti sholat, itu amalan sholat itu ada gerak-gerik. Sholat itu gerak-gerik yang memang diperintahkan dalam Islam. Ya, ada syariatnya, tata caranya. Kemudian berhaji itu ada tata caranya. Diperintahkan dalam Islam ya untuk dilakukan oleh umat muslim ya. Itu ada amalan yang dituntut oleh syariat yaitu ada dalilnya ya yang dimana amalan itu nanti ya menjadi pahala ketika dikerjakan dan menjadi dosa ketika ditinggalkan. Oke. Kemudian baliknya yang kedua ada amalan yang dituntut untuk ditinggalkan. Maksudnya amalan yang kita cuma dikasih tahu ada amalan perbuatan tapi tidak untuk dikerjakan. Maksudnya diperintahkan untuk ditinggalkan, maksudnya dilarang untuk dilakukan. Maka apa namanya? Itu tidak membutuhkan niat untuk sebagai pengesamaan tersebut karena memang tidak melakukan apapun. Misalnya misalnya meninggalkan perbuatan sia-sia, meninggalkan maksiat itu tidak dilakukan sama sekali karena memang sudah ada niat untuk tidak melakukan tersebut. Niat untuk meninggalkan itu sudah dihitung menjadi sesuatu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya tuh. Ketika seseorang melakukan sebuah niat baik, itu dia dihitung satu amalan kebaikan. Dilakukan maka dilipatkan. Sebaliknya ketika ada orang berniat berbuat buruk, maka
dia belum cerita apa-apa, tapi ketika dia melakukannya tersebut akan dihitung dosa, dan ketika dia tinggalkan atau nggak jadi, maka dihitung menjadi pahala kebaikan. Oke, jadi itu ya. Ada amalan yang jadi tuntunan syariat jelas ya. Insya Allah tahu semua kita apa amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi ya, dari sholat, semua ibadah-ibadah itu semua ada hadisnya. Bahkan gini, kalau dalam kaidah usuliyah dalam Islam ya, itu ada kaidahnya bahwasanya dalam sisi ibadah itu semua semua ibadah itu tidak ada asalnya, tidak diperintahkan kecuali ada dalil yang menjelaskannya ya. Maksudnya apa? Jelasnya gini, pada dasarnya ibadah itu tidak boleh dikerjakan selain ada dalil yang memerintahkannya ya. Itu kaidahnya. Ini bukan kaidah kubur tapi maksudnya turunan. Maksudnya dalam syariat itu semua ibadah itu tidak boleh dikerjakan selain ada perintahnya. Maksudnya apa? Kita beribadah itu hanya pada sesuatu yang memang sudah ada perintahnya. Seperti apa? Sholat, ada dalilnya. Kemudian zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya semuanya ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, tidak boleh kita mengada-ngada. Ya, tidak boleh membuat-buat ibadah sendiri. Oke? Tidak boleh kita membuat ibadah baru, ritual ibadah baru. Seperti misalnya ya sesuatu yang mungkin kita sudah tahu semua lah, mungkin hal-hal yang sifatnya bid'ah atau mungkin hal-hal yang memang kita nggak pernah dengar di dalam sirah Nabi itu ada ibadah seperti ini ya. Itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan ya. Karena tadi kaidahnya adalah ibadah itu tidak dilakukan selagi tidak ada dalilnya ya. Maksudnya apa? Kita melakukan ibadah itu semuanya itu yang sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebaliknya, dalam segi ini kan ibadah, yaitu muamalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun muamalah kita kepada manusia itu semuanya boleh dilakukan. Sebaliknya ini boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Maksudnya apa? Walaupun nggak ada anjurannya dalam syariat, dalam Islam, maka kita boleh melakukan apapun dalam muamalah kita kepada semua orang, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, misalnya kita dalam bermuamalah dalam kehidupan, terserah mau punya inovasi apa aja, punya inspirasi apa aja untuk berebut kepada orang, eh, dalam bermuamalah kepada orang, itu silakan saja mau kamu dengan kreativitasmu itu mau ngapain aja boleh, karena nggak ada aturannya gitu. Kecuali ada dalil atau ayat atau nas dalam Al-Quran hadis yang melarangnya, ya, yang melarangnya. Misalnya eh, kamu boleh bertransaksi jual beli dengan macam apapun, kamu boleh bisnis, boleh apa, ya, karena itu dari zaman Nabi, kamu boleh bisnis, kamu boleh punya usaha segala macam gitu misalnya, ini dalam sisi muamalah syariat. Itu kamu boleh ngapain aja gitu, karena nggak ada aturannya kamu harus muamalah seperti seperti ini gitu. Tapi kamu silakan lakukan apapun dalam bisnismu, daganganmu, inovasimu, muamalahmu, kecuali misalnya ada dalil yang melarangnya. Misalnya, oh dalam dalam Islam dilarang untuk berbuat riba. Dalam Islam dilarang untuk menyakiti orang lain. Maka itu baru kita tinggalkan. Jadi apa namanya? Mau kamu itu berkomunikasi dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, selagi tidak ada aturan yang dilanggar atau dilarang, maka sah-sah saja gitu. Karena kalau misalnya hidup kita ini terlalu ketat, semua lini kehidupan diatur oleh syariat, nanti akan pusing juga.
Jadi dalam kehidupan sehari-hari hanya ibadah yang diatur, ya, yang diperintahkan itu adalah ibadah saja. Adapun muamalah itu sebaliknya. Selagi tidak ada larangan, ya maka silakan aja gitu. Kalau kita diimplementasikan, dicontohkan dalam kehidupan mungkin santri ya, misalnya dalam kesehariannya, ketika misalnya santri itu ya eh, mau berbuat ibadah misalnya santri, kalau misalnya kita ambil kaidah tadi, dalam ibadah itu tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalilnya. Maka misalnya dalam kehidupan santri itu tidak boleh melakukan istilahnya itu amal-amal kebaikan kecuali ada aturannya. Misalnya, ini contoh aja contoh ya, contoh. Misalnya santri diwajibkan untuk mengaji, mengaji sehari misalnya 3 kali halakoh, ya. Ini contoh ya, tapi misalnya jangan dianggap beneran. Jadi ketika santri misalnya ngaji itu tidak boleh apa namanya mengaji selain ada aturan yang menyuruhnya. Misalnya contoh kayak tadi, ketika santri itu eh, mau ngaji maka harus di waktu-waktu yang diatur gitu ya. Jadi tidak boleh mengaji selain di waktu yang sudah ada aturannya. Misalnya aturannya itu santri ngaji pada subuh, kemudian mengaji lagi pada zuhur, kemudian mengaji lagi ba'da maghrib misalnya. Ya, itu maka selain di waktu tiga tersebut tidak boleh mengaji. Itu contoh ya. Maksudnya seperti ibadah tadi, ibadah itu tidak boleh kita terlalu banyak mengada-ngada gitu, mengada-ngada tentang ibadah yang dibuat-buat kecuali ada dalilnya. Sholat, zakat dan sebagainya itu kan ada dalilnya sehingga wajib kita lakukan. Adapun sisanya, adapun selain itu tidak boleh kita lakukan selain ada dalilnya. Begitu pula sebaliknya dalam sisi muamalah, ya kehidupan santri itu misalnya santri boleh ngapain aja dalam kesehariannya di RTUM, di rumah tahfidz, boleh ngapain aja selagi misalnya mungkin larangannya selagi mungkin apa namanya tidak mengganggu temannya atau tidak mengganggu ustadznya gitu. Atau misalnya misalnya di asrama santri boleh main di mana aja asal tidak memasuki eh, kamar ustazah. Maka ya udah tidak ada aturan di luar apa namanya di asrama itu harus ngapain, harus berbuat ini, berbuat ini, enggak harus gitu. Yang penting dia boleh ngapain aja di asrama itu asal tidak memasuki kamar ustazah. Kan itu aja larangannya. Jadi selain itu dia bebas gitu loh. Nah, ini dalam sisi muamalah itu seperti itu. Umat Islam kita diperintahkan apa namanya dibebaskan untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita, bermuamalah apapun selagi tidak ada yang melanggar, selagi tidak melanggar syariat atau selagi tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan ya. Jadi tetap memperhatikan aturannya. Boleh kamu berinteraksi dengan siapapun asal tidak boleh menyakiti mereka. Boleh bermuamalah, berjual beli transaksi dengan siapapun, dengan cara apapun, asal tidak ada aturan-aturan larangan yang dilanggar oleh orang tersebut gitu ya. Jadi itu ya apa namanya kaidahnya bahwasanya ya tadi ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkannya dan muamalah itu wajib boleh silakan lakukan apapun selagi tidak ada larangan yang melarangnya gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan?
Ya kalau nggak ada, ya anggap tahu ya, anggap paham. Oke. Bentar. Kemudian terkait tentang lafaz niat, ya. Lafaz niat itu tidak ada aturannya. Maksudnya tidak ada tuntutannya wajib harus niat itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar ada nawa itu saumawadin atau usolli sholatan apalah gitu segala macam sunat zuhri rakaatan lillahi taala atau apa namanya nawaitu saumawadin anada ifardhu syahri ramadan hadisan lillahi taala itu tidak pernah ada aturan yang diwajibkan dalam niat tersebut, ya. Karena niat itu semua kembali kepada masing-masing, ya. Kaidahnya apa? Niat itu tidak diatur secara ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu kembali kepada masing-masing. Semua orang pasti punya niat, tetapi tidak bisa disamaratakan dalam pelafalannya gitu. Ya. Yang penting kita punya niat, karena kalian tahu kan niat itu gimana? Niat itu muncul dengan sendirinya tanpa kita munculkan. Maksudnya apa? Dari bangun tidur aja, dari bangun tidur aja, karena pasti sudah punya niat banyak langsung secara otomatis. Misalnya bangun tidur, dalam keadaan pas subuh-subuh pasti niatnya langsung mau sholat subuh, kemudian wudhu dulu, kemudian bersih-bersih, baru kemudian sholat. Setelah sholat nanti ada niat lagi, tiba-tiba muncul lagi, oh habis ini mau ngaji. Setelah ngaji selesai nanti tiba muncul lagi niat, habis ini mungkin mau sarapan, ada mungkin mau mandi atau mungkin bersih dan sebagainya gitu. Itu muncul sendirinya. Jadi tidak bisa apa namanya tidak bisa dipukul rata secara lafal gitu. Maksudnya eh, misalnya bangun tidur ada aturannya niat itu harus menyebutkan aku bangun tidur pagi ini mau apa namanya wudhu untuk sholat subuh. Itu kan terlalu mendasar, terlalu mendalam, terlalu merasuki dalam sisi niat. Sedangkan niat itu muncul dengan sendirinya. Sama seperti ibadah. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan ibadah, maka tidak ada aturan atau tidak ada hadisnya bahwasanya niatnya itu dilafalkan. Maksudnya teksnya gitu loh. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana. Misalnya dalam puasa misalnya. Kan tiap malam itu kan mungkin di beberapa tempat itu dibacain gitu ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi. Nah, ini itu memang sebenarnya tidak ada aturannya, tidak ada anjurannya ya karena niat itu kembali kepada masing-masing. Yang penting itu sudah punya niat dalam bulan Ramadan habis tarawih besok mau puasa. Kan itu dengan berbagai macam susunan katanya masing-masing gitu loh. Atau bahkan nggak usah diucapkan pun juga sudah ada niat sendiri aku besok mau puasa gitu. Ya. Karena kalau misalnya niat itu juga diatur lafalnya itu nanti pasti akan membebani gitu, akan membebani dan Islam itu tidak membebani gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada nawa itu ya. Jadi kalau misalnya ada nawa itu gitu
ya itu tidak dihitung ibadah, tidak dihitung niat ibadah gitu maksudnya. Itu hanya sebagai tadi adat gitu loh, maksudnya kebiasaan aja gitu, yang dimana itu tidak menjadi sebab sahnya ibadah tersebut gitu ya, karena maksudnya ada niat masing-masing. Kayak orang mau sholat zuhur, mau sholat aja, mau sholat wajib itu ya tidak ada lafal usolli sholat zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, itu nggak ada gitu, maksudnya nggak dilafalkan dan juga nggak ada aturannya gitu. Jadi semua kembali pada masing-masing, maksudnya tanpa niat seperti itu pun, tanpa kita mengucapkan niat seperti itu pun, itu sudah dianggap sah gitu karena kita sudah memiliki niat tuh ya. Itu tentang melafalkan niat ya. Oke, nah kemudian eh, termasuk yang penting juga yaitu adalah tercampurnya niat pada amalan ya, tercampurnya niat dengan amalan ya. Kan kita ini kan kalau ibadah itu pasti dituntut niatnya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita mengharapkan ridhonya, kita mengerjakan ini tidak dengan mengharap pujian siapapun gitu. Kita beribadah ini murni supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho darinya ya. Nah, tercampurnya niat itu maksudnya apa ya? Kadang berapa orang atau kita mungkin bahkan dalam kondisi tertentu itu kita kadang tercampur dengan niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tercampur dengan niat duniawi. Apa itu maksudnya tercampur niat duniawi itu maksudnya? Ya dia niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi di situ ada tujuan duniawinya ya. Ada tujuan niat yang memang bukan niat murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tercampur. Ya kayak misal contoh lah orang puasa mungkin supaya dia sekalian diet gitu, atau ada orang apa namanya sedekah supaya rezekinya lancar, ada orang sholat duha supaya pekerjaannya mudah. Itu kan salah satu contoh kecil ya, yang nggak kita sadari bahwasanya niat kita itu tercampur, yaitu antara niat ibadah kita karena Allah dengan niat yang memang ada embel-embel duniawinya gitu ya. Ya, tapi ini hukumnya nggak masalah gitu karena memang itu fitrah dari manusia ya, dia ingin memiliki feedback atau memiliki benefit lah daripada apa yang dilakukan ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu pragmatis lah, misalnya itu melakukan ibadah, melakukan sesuatu lah, bukan ibadah, maksudnya melakukan sesuatu itu ingin merasakan daripada hasilnya gitu ya. Dan ini juga bukan ria gitu ya. Misalnya contoh lain misalnya niat amalan tercampur niat duniawi itu maksudnya contohnya seperti orang, apalagi contohnya orang yang menunaikan haji dengan niatnya itu mungkin sekalian dagang misalnya ya. Maka itu kan sebenarnya Al-Quran itu kalau salah di Al-Baqarah, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Ini dalam ayat tentang haji. Bahwasanya sebutkan dalam artinya bahwasanya tidak mengapa. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidak mengapa kamu itu haji, dalam tanda kutip, kamu itu haji dengan niat untuk mencari rezeki di sana gitu. Orang datang ke Mekah haji misalnya sambil mungkin niatnya dagang. Kalau zaman dulu kan memang eh, Mekah itu menjadi pusat perdagangan di Arab. Maka banyak orang-orang di sana itu mereka itu haji sekalian jualan di sana gitu. Nah, itu dalam Al-Qur'an nggak masalah gitu. Ya, asal tidak meninggalkan niat utama gitu loh. Ya sampai kemudian amalan apa niat duniawi itu menggerus niat akhiratnya sehingga niat itu menjadi berubah dan menjadi kebiasaan. Misalnya tadi orang datang haji ya niatnya sekalian berniaga berusaha itu yang diperbolehkan. Tapi kalau niatnya datang ke Mekah hanya untuk jualan, tapi kemudian hajinya itu hanya sebagai formalitas aja, maka itu baru kemudian yang tidak diperbolehkan gitu ya.
Kemudian juga sebenarnya termasuk juga yang mungkin kita masih agak bingung memahaminya, bahwasanya ada hadis man sarrahu an yabsutul man sarra an yabsutur rizqa alaihi falyasur rahimah. Tahu kan hadisnya, yaitu barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Berarti apa? Kita niat silaturahim supaya rezekinya lancar. Itu kan ada niat duniawinya. Kita ketemu orang, kita ketemu silaturahim dengan teman kita, dengan saudara kita. Niatnya apa? Supaya mungkin rezeki kita lancar sebagaimana yang hadis tersebut. Nah, ini hukumnya juga nggak masalah. Karena apa ya? Rasulullah sendiri bilang, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahim. Kalau kita datang kepada seseorang dengan niat silaturahim, kemudian dengan niatnya juga supaya rezeki lancar, itu juga nggak masalah gitu, ya. Karena sesuai dengan permintaan daripada Rasulullah SAW. Oke. Kemudian juga sisi yang lain itu apa ya? Bertakwa, bertakwa supaya dikeluarkan daripada masalah-masalah. Itu juga nggak masalah. Maksudnya ada ayat yang menyebutkan, insyaallah masyhur lah ya. Wa man yattaqillah ja'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikeluarkan dari masalah-masalah yang ada. Kalian punya masalah, kalian punya kesulitan. Kemudian kalian bertakwa supaya keluar dari masalah itu, makanya nggak masalah gitu. Karena ayatnya jelas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka benefitnya dia akan dikeluarkan daripada permasalahan-permasalahannya. Ya. Nah, jadi semua contoh tadi itu adalah apa namanya, contoh amalan ibadah atau niat ibadah yang tercampur dengan niat duniawi. Maksudnya di situ ada kepentingan duniawinya, kayak tadi ya, haji dengan niat dagang, silaturahim dengan niat kemudahan rezeki, itu ada unsur duniawinya, ya. Kan itu secara fitrah manusia itu dia, karena dia hidupnya realistis, maka dia pasti menginginkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat baginya di dunia, ya. Jadi ketika dia bertakwa, niatnya untuk cari masalah, kan masalah ini rata-rata masalah-masalah duniawi. Kan punya masalah keluarga, punya masalah pekerjaan, masalah mungkin mengaji, muamalahnya. Itu adalah sifat apa namanya permasalahan dunia, ya. Jadi nggak masalah kalau kita niat ibadah supaya apa namanya dikeluarkan daripada masalah-masalah dunia tersebut, itu nggak masalah gitu. Karena memang Allah sendiri berfirman bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diadakan baginya jalan keluar, ya. Ya, jadi ulang lagi bahwasanya hukum-hukum seperti tadi itu tidak menjadi masalah, ya, karena memang apa namanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan tersebut, manfaat tersebut, ya. Asal tadi syaratnya tidak boleh keluar daripada niat utama, ya. Tetap biasanya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai lebih mendominasi niat dunianya daripada niat akhiratnya, apalagi sampai menjadi murni niatan dunia itu. Karena Allah sendiri juga berfirman dalam ayat lain, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Ya. Atau dalam barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, dalam ayatnya, maka ya udah kita kasih dunia tapi tanpa akhiratnya. Atau misalnya mangka dalam hadis dalam ayat lain, mangka yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang dengan suatu ibadah tersebut dia meniatkan dunia, maka dia akan dapatkan dunia tersebut, tetapi tidak dapat akhiratnya, pahala akhiratnya. Dan barang siapa yang mengerjakan apa namanya niat akhirat, insya Allah dia pasti akan dapat akhiratnya. Kembali kepada pembahasan yang paling pertama, innamal a'malu binniyat, kan itu ada hadisnya, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu ada setiap perbuatan itu diawali dengan niat. Wa inna malikul limri imma nawa faman kana hijratu ila Allah rasul hijratu ila Allah rasulih. Barang siapa yang dia itu hijrah, ini kan ibadah nih.
hijrah ibadah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, murni karena Allah, ikhlas karena Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia hijrahnya itu dibalas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kana hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa sebaliknya yang dia itu hijrah ya karena dia mencari dunia di sana, hijrah karena mencari dunia, atau dia mencari perempuan yang ingin dinikahinya, maka ya udah, hijrahnya itu bukan karena Allah, tetapi dihitung karena niat yang dia lakukan tersebut. Jadi tidak mendapatkan apa-apa daripada kebaikan pahala yang tersebut. Gitu. Nah, maka apa namanya, santri-santri ya, ketika kita melakukan amalan ibadah, pastikan ibadah kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus tercampur dengan embel-embel dunia ya, pasti itu ada. Maka tidak menjadi masalah asal tadi tidak menghilangkan ikhlas dan juga tidak mendominasi ya. Dan juga yang paling penting bahwasanya, perlu perhatikan bahwasanya kalau kita ini niatnya itu murni karena Allah, utama karena Allah, pasti Allah akan memberikan juga dunianya gitu. Maksudnya gini, ada hadis yang masyhur juga mungkin ya buat Pak Santi juga atau sunnah mungkin juga, bahwasanya apa namanya, barang siapa yang menginginkan akhirat, Allah akan memberikan juga dunianya. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya Allah berikan dunianya, tapi belum tentu akhiratnya. Kalau kita analogikan itu seperti gelas. Ketika kita minta air, ya pasti dapat gelasnya, ya kan? Nggak mungkin kita minta air dikasihnya air. Misalnya kita mau minum, minta air dong, ya nggak mungkin kita dikasih airnya doang, langsung diseruput ke mulut kita, nggak mungkin. Tapi pasti dikasih dengan gelas, otomatis dapat gelasnya. Tapi kalau kita minta gelas, ya belum tentu dapat airnya. Jadi kalau diibaratkan, kalau kita minta apa namanya, akhirat itu seperti kita minta air, pasti dapat gelasnya. Kita minta akhirat pasti dapat dunianya, pasti itu akan mengikuti. Sebaliknya kalau kita hanya minta dunianya, diibaratkan gelas, kita minta gelasnya doang, ambil gelas dong, maka belum tentu dengan airnya. Dan biasanya orang minta ambil gelas itu pasti diambilnya biasanya tanpa air gitu. Ya, jadi maksudnya di sini ketika kita itu memintanya kepada Allah itu, maka pastikan kita itu meminta tujuannya karena Allah, karena akhirat. Maka pasti akan diberikan dunianya dengan arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau kita sebagai kita meminta dunianya saja, kita mencari dunianya saja, kita mencari dunia saja, maka belum tentu akhirat kita dapatkan. Ya, belum tentu akan kita dapatkan. Ya, jadi santri siapapun lah, terutama kita orang muslim ya, siapapun itu, maka dalam kehidupan ini jangan terlalu kita ini fokus kepada kehidupan dunia, kita mengejar karir dunia yang nggak ada akhiratnya, kita mengejar mungkin mengejar karir lah buat orang yang bekerja, atau kita mencari bekerja untuk mencari harta supaya kita tuh bisa hidup, memperkaya diri dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh, tapi maksudnya kita sebagai seorang muslim akan sangat sayang sekali kalau kita itu tujuannya hanya karena dunia saja. Karena kalau seperti itu, orang-orang non muslim, orang-orang di luar sana itu mereka sudah lebih layak mendapatkan mereka sudah lebih banyak mendapatkan itu. Kita lihat pengusaha-pengusaha terkaya di dunia itu kebanyakan bukan orang muslim, tapi orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir. Ya. Mereka itu memang murni berbisnis, bekerja itu semua murni untuk memperkaya diri mereka sendiri, untuk membangun usaha mereka, memperkuat kekayaan mereka ya. Dijamin mereka tidak mencari keuntungan akhirat gitu loh. Mereka tidak bekerja untuk akhirat gitu. Nah, maka santri sini ya, kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba-hamba pilihan. Jadi ketika kita ini melakukan apapun, maka tujulah akhiratmu dulu. Pasti dunia akan dapat. Jangan tuju dunianya saja. Karena kalau kita tuju dunia saja, kita sudah terlalu jauh dibanding mereka-mereka yang sudah sukses, yang sudah kaya raya dan sebagainya, ya. Jadi akan sangat sangat sayang sekali kita ini punya kesempatan
punya kelebihan itu digunakan ya. Jadi apa namanya orientasi kita adalah akhirat. Ya, bukan berarti sama sekali nggak boleh kita mencari dunia, tetapi maksudnya jangan sampai kemudian menjadi dominasi utama sehingga kemudian meninggalkan akhirat kita ya. Jadi santri-santri apa namanya ketika setelah lulus yaitu pastikan jangan meninggalkan predikatnya sebagai seorang hafizah, sebagai seorang alimah, santri. Nah, santri itu tetap harus melekat di dalam jiwanya sampai mati. Jangan sampai kemudian keluar dari rumah tahfidz, keluar dari sini, kemudian akhirnya kehidupannya sama seperti orang-orang umum di luar sana. Ya, tidak mengenal Allah, maksudnya lupa, kemudian juga jauh dari Allah, ibadahnya berkurang, atau bahkan malah naudzubillah nggak beribadah, kemudian predikat Qurannya itu lepas, itu jangan sampai gitu. Wajib bawa predikat hafizah da'iyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujulah kita itu akhirat ya. Tujulah ibadah-ibadah atau tujulah amalan-amalan memang orientasinya adalah akhirat ya. Kita ingin menjadi seorang apa namanya ustazah, menjadi seorang muhafizah, musyrifah, sebagai seorang yang memang apa namanya mengajarkan Al-Qur'an itu yang paling terpenting gitu. Karena profesi yang paling mahal, yang paling bergengsi di dunia itu adalah seorang da'iyah, orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dimiliki oleh semua orang gitu ya. Jadi kalau kita menjadi apa namanya, kalau kita niatnya ini murni karena Allah, kita mencari akhirat, kita mencari amalan-amalan yang memang masih syariat, yaitu maka pasti dunianya akan dapat. Jangan pernah ragu karena butuh sudah banyak. Nggak ada ceritanya hafiz Quran, ustazah atau yang sebagainya itu dihinakan oleh orang-orang ya. Nggak ada sejarahnya dalam perjalanan hidup ini, nggak ada sejarahnya orang menghafal Quran ustazah itu dihinakan ya, kecuali mereka mungkin punya, kecuali mereka berulah sendiri, mereka menjatuhkan harga mereka sendiri, itu apa namanya, itu mungkin beda cerita lah gitu. Maksudnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi kemudian mereka menjadikan harga diri mereka itu beda cerita. Tapi maksudnya sini apa, secara otomatis itu tidak mungkin ada engkau dihinakan di dunia gitu ya. Kalau misalnya di dunia tanpa akhirat nih, itu pasti ada perbedaan masing-masing. Misalnya kalau di mata masyarakat itu, orang yang dia itu pengangguran pasti dianggap rendah oleh masyarakat, dianggap rendah oleh tetangga. Ketika misalnya apa namanya pendidikan kita, ya kalau kita ngejarnya pendidikan misalnya tanpa ada akhiratnya, atau misalnya kita ini fokus kepada pendidikan tapi kita meninggalkan semua embel-embel Quran kita, maka ya banyak orang yang dia itu dianggapnya itu sesuai dengan tingkatan dia. Misalnya yang hanya lulusan SMP, kita lihat orang-orang yang lulusan, bukan berarti kita menghinakan mereka, tapi maksudnya kita lihat deh secara normal di mata masyarakat itu lebih dimuliakan mana, orang yang dia itu lulusan SMP atau dia itu S3 doktor. Kan secara naluri masyarakat pasti lebih menghargai, memuliakan, meninggikan mereka yang sudah doktor karena pendidikannya sudah tinggi, dia mengeluarkan banyak duit, kemudian lebih pintar segala macam ya. Itu kan kalau kita di apa namanya di orang-orang umum seperti itu, orang-orang yang lulusan lulusan SMP doang atau makan nggak sekolah itu dianggapnya itu hina gitu loh di masyarakat ya, di masyarakat ya, dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi. Begitu pula misalnya dalam kondisi ekonomi, orang yang kita lihat di luar sana, kita lihat masyarakat miskin, itu orang yang mereka itu nggak punya uang atau mereka tuh uangnya sedikit, itu mereka dianggap lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kaya raya, uangnya triliunan, miliaran, jutaan, sering berbagi, rumahnya kaya, rumahnya rumahnya apa namanya besar, megah, kemudian mobilnya banyak. Itu pasti secara naluri masyarakat itu akan lebih memandang, menghormati, menghargai dia yang punya duit lebih banyak ya, dibandingkan dengan mereka yang nggak punya duit sama sekali. Kemudian begitu juga dengan misalnya apa namanya pejabat dengan rakyat sipil, pasti masyarakat itu akan lebih menghormati, menghargai secara naluri ya, lebih menghargai, menghormati orang yang punya jabatan. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin dia dihormati di mata manusia. Adapun orang yang nggak punya jabatan atau jabatannya lebih rendah,
atau bahkan nggak sama sekali, maka dia akan dianggap rendah gitu dibandingkan dengan yang di atasnya gitu ya. Ini fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita kita itu melepas jati diri kita sebagai seorang hafidz Quran, ya maka kita kan seperti mereka nanti. Kalau misalnya kamu apa namanya, kamu itu nggak berpendidikan, kamu akan dianggap rendah. Atau misalnya kamu nggak punya duit, kamu akan dianggap rendah. Ya itu karena apa namanya, sunatullah itu berlaku gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita yang sudah Quran nggak punya, kemudian kita itu duit nggak punya, ya benar-benar ingat sekali gitu lah maksudnya. Ya kita pendidikan nggak punya, kemudian ekonomi juga nggak cukup, jabatan nggak ada, Quran nggak ada, ya itu ya sangat sangat sayang sekali lah gitu. Jangan sampai ya. Kalian ini, kita semua di sini ya alhamdulillah diberikan kelebihan, yaitu diberikan pilihan menjadi orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang memiliki ilmu agama yang lebih gitu. Sehingga pasti nanti akan dihargai oleh masyarakat. Setidaknya minimal dihargai oleh sesama penghafal Quran, dihargai oleh sesama orang yang memiliki agama yang tinggi gitu ya. Sehingga ada nilai yang masih bisa kita tonjolkan. Syukur-syukur kalau kita sebagai seorang muhafizah, seorang hafizah, seorang alim, seorang ustazah, itu kemudian juga punya jabatan misalnya, ya misalnya dia seorang hafiz tapi dia juga gubernur misalnya, atau misalnya seorang hafiz tapi dia juga kaya raya, punya bisnis, itu juga pasti akan semakin meningkat nilainya gitu ya. Jadi apa namanya, jangan sampai ya buat pesantren ini, jangan sampai kemudian kita benar-benar melepaskan itu sama sekali gitu, karena sudah pasti banyak buktinya dan dijamin kalian akan sangat rugi kalau misalnya melepaskan jati diri Al-Quran itu, kemudian kalian milih bersama orang-orang umum, ya pasti kalian akan apa namanya, akan dianggap sesuai dengan tingkatan kalian gitu ya. Jadi kalian di sini tetap pertahankan Al-Quran itu, tapi juga nanti kalian sambil bercita-cita menjadi orang yang sukses lah, sukses secara dunia dan akhirat ya. Karena di zaman sekarang ini ya, kalau kita tahu sendiri lah, sukses di mata masyarakat itu apa ya? Dia punya duit banyak, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemudian dia punya usaha, dia kaya raya. Itu kan pandangan perspektif sukses zaman sekarang itu ya, ya itu gitu loh. Ya jadi yang sampai kemudian kita udah sukses enggak, apa sukses dunia nggak dapat, sukses akhirat juga naudzubillah nggak dapat ya. Jadi harus dapat semuanya. Nah, kalau misalnya nggak bisa, minimal pertahankan pertahankan tentang apa namanya, Quran kita gitu. Insya Allah akan diberikan nilai plus gitu. Di mana-mana orang yang menghafal Quran itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita menjaga diri kita, itu semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan melakukan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Menjaganya itu apa? Maksudnya kami akan menjaga orang yang menjaga Al-Quran. Akan kami tinggikan juga gitu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang beriman itu pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang diberikan Al-Qur'an, diberikan ilmu agama, ya. Seorang ustadz itu nggak akan sekali-kali, tidak akan pernah terlantar, tidak akan pernah menderita gitu. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya itu tadi apa namanya, para santri ya, jangan sampai kemudian kalian itu keluar dari sini itu melepas semua titel hafizahnya. Maksudnya apa? Ya, ketika dia keluar itu dia menjadi seperti orang umum, ya. Seperti bahkan alhamdulillah jangan sampai kemudian kita melepas identitas kita sebagai seorang muslimah yang melepas jilbab, kemudian apa namanya, ya mungkin yang udah cadaran kalau bisa jangan sampai dibuka, kemudian yang udah jilbaban, naudzubillah jangan sampai kemudian dilepas itu, karena yang penting itu jangan sampai salah bergaul, karena salah bergaul itu pasti akan merubah kita, akan menggeser kita, menggiring kita kepada hal-hal yang mereka inginkan ya. Jadi ketika misalnya sudah keluar dari sini, niatkan untuk menjaga Al-Quran, niatkan dakwah, insya Allah semuanya pasti akan datang kepada kita ya. Dijamin aja insya Allah. Jadi nggak perlu takut karena ini masalah masalah keyakinan saja gitu. Bagaimana kadar keyakinan kalian itu nanti akan menjadi nasib kalian. Semakin kalian yakin tentang jaminan kalian di dunia, maka semakin kalian dapatkan jaminan itu. Tapi semakin kalian ragu, ya masih susah juga gitu ya. Jadi jangan sampai, tadi bilangin lagi, jangan sampai kemudian kalian melepas identitas itu sehingga kalian jadi orang yang rugi. Bahkan
orang yang tadinya diberikan Al-Quran kemudian dia lepas lagi itu menjadi orang yang lebih rugi daripada orang yang nggak pernah Quran sama sekali gitu. Karena dia sudah pernah tahu, sudah pernah belajar, sudah pernah dapat ilmunya, tetapi kemudian dia tinggalkan itu semua karena kepentingan yang lebih rendah, ya maka menjadi orang yang rugi serugi-ruginya. Ya, itu ya tadi amalan yang tercampuri dengan niat dunia. Itu tadi apa hukumnya? Nggak masalah. Oke, nggak masalah karena memang Allah juga menjanjikan itu barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya maka rahim, barang siapa yang bertakwa maka dia akan dimudahkan jalan keluarnya, barang siapa yang macam-macam itu kan pasti itu semua kaitannya itu dengan duniawi itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas. Ada? Tuh nggak ada, tanya balik. Oke, di asrama Kelut. Nama Ustaz. Ya, jadi kalau ini kalau dipanggil samanya langsung diaktifkan ininya mic-nya, interaktif. Apa namanya? Terkait tentang lafaz niat. Coba mungkin dijelaskan lafaz niat dari yang dicatat. Hmm? Masalah lafadz niat itu tidak wajib Ustaz, karena kembali lagi kepada diri masing-masing. Terus? Coba lagi. Halo? Enggak, maksudnya di tadi terlalu singkat. Coba diuraikan lagi. Halo? Dan niat itu muncul dengan sendirinya tanpa harus monoton untuk menghafal lafadznya. Misalnya kalau kita mau bangun tidur, kita tidak perlu mengucapkan niat bangun tidur setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Karena biasanya kalau habis bangun tidur seperti subuh, kita pasti otomatis berniat untuk sholat subuh, setelah ini untuk melakukan apa, seperti itu, Ustaz. Itu siapa itu? Hmm? Gimana, Ustaz? Ya, ini siapa ini? Khansa, Ustaz. Fatayat ya? Akhwat. Oh, kuat. Oke. Ya, kemudian
Tadi kan amalan tadi kan tercampur niat. Yang pertama tadi tercampur niat duniawi, ya, yaitu yang dimana tercampur ada tujuan-tujuan dunia di situ, ya, di dalam amalan tersebut. Ini yang pertama. Oke, lanjut ya, yang kedua, amalan itu tercampur niat ria, ya. Amalan yang tercampur dengan niat ria. Sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan lalu tentang ria. Ria itu apa? Melakukan perbuatan ibadah hanya untuk agar orang lain. Oh. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu tujuannya adalah ingin dilihat orang, ya maka itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita beribadah dengan niatnya ingin dilihat oleh orang, ya maka itu tidak diperbolehkan. Ya, walaupun sebenarnya ya kalau kita detailkan lagi itu nanti dibagi menjadi dua kondisi sih sebenarnya. Ya, jadi kadang niat itu kadang nggak mesti muncul di awal, jadi kadang-kadang munculnya belakangan gitu. Ya, misalnya ada orang dia itu niatnya itu ibadah ria, tapi dia memang dari awal dia beribadah itu supaya untuk dilihat oleh orang lain gitu. Ya, kemudian ada juga memang dia itu munculnya itu belakangan gitu loh. Ya, nah yang pertama tadi ketika misalnya dia beribadah, eh, misalnya dia ingin sholat nih, tapi dari awal dia niatnya supaya aku terlihat soleh, terlihat orang yang sholat nih, atau supaya aku terlihat sholatnya rajin nih, maka hukumnya amal tersebut jelas tertolak. Ya, karena tadi karena kita pernah bahas dulu ya, yang karena ria, ya amal yang dilakukan karena ria itu sudah pasti tertolak, tidak diterima, karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat. Ini murni tujuannya karena ingin dilihat. Kita ingin sholat, ya, tapi dari awal kita mau sholat itu kita sudah berniat supaya untuk dilihat oleh orang lain. Kita sedekah dari awal, kita bersedekah sudah berniatnya untuk supaya dilihat, oh dilihat dermawan, dilihat baik gitu ya. Kemudian juga mungkin kita sholat tahajud nih, kita bangun malam sudah berniatnya supaya di mumpung pada bangun nih saya mau sholat tahajud lah supaya dibilang orang yang soleh nih gitu. Nah itu maka jelas amalan tertolak gitu. Nah ini yang kondisi yang pertama. Oke. Jadi tadi kan ini kan ada kalau kita lo ini biar nggak bingung. Jadi tadi amal itu ada amal tercampur karena duniawi, itu kita bahas tadi panjang lebar. Kemudian yang kedua, yaitu sekarang ini, amalnya tercampuri karena ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu ya yang memang munculnya sejak dari awal ya. Jadi ria itu jadi niat karena dia ini dibagi dua. Yang pertama memang dari awal. Jadi seperti contoh tadi kita sholat dari awalnya kita sudah niatnya supaya dilihat oleh orang lain. Kita kita mungkin apa namanya apalagi sholat kita sedekah nih dari awal niatnya kita sudah supaya terlihat rajin dermawan baik hati dan sebagainya gitu. Nah itu jelas hukumnya tertolak ya, tidak diterima amalannya karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah kondisi yang kedua yaitu niatnya itu berubah tiba-tiba di belakang, di tengah jalan. Yang tadi awalnya dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia di tengah jalan berubah gitu. Ya. Kan ini juga sesuatu yang sangat mungkin juga gitu, terutama buat para santri, buat kita semua yang insya Allah beribadah itu kan kadang-kadang suka ada perubahannya di tengah jalan. Ya. Misalnya apa namanya? Kita sholat nih kita dari awal niatnya ibadah, misalnya kita sedekah, dari awal kita niatnya udah sedekah, apa niatnya sedekah karena Allah, murni karena Allah. Kemudian di tengah jalan ketika kita sudah mau sedekah nih, kemudian tiba-tiba ada orang di tengah, ada orang yang lihat kita, sehingga kita kemudian membuat niat kita jadi berubah. Oh ada orang nih, ya udahlah mumpung lihat orang nih, langsung masukin dengan niatnya supaya kelihatan rajin. Atau misalnya yang tadinya niatnya sedekahnya murni, misalnya mau infak udah nyiapin nih 5.000, niatnya sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiba-tiba pas masuk kotak infak tiba-tiba kelihatan ada orang nih yang liatin gitu. Nah, langsung tiba-tiba udah ditambahin jadi 50.000 aja lah gitu supaya kelihatan wah nih orangnya sedekah gitu. Nah ini kan di tengah jalan berarti berubah tengah jalan. Nah ini kemudian dibagi lagi menjadi dua.
ya, dibagi lagi jadi dua, yaitu maksudnya ada memang ketika dia terbesit perubahan tersebut, ya dia dilawan. Maksudnya tetap niatnya murni karena Allah. Ketika misalnya dia niatnya sedekah nih, niatnya awalnya 5.000 karena Allah, kemudian tiba-tiba ngeliat orang, tiba-tiba dilihat orang, langsung dia tetap wah Bismillah karena Allah, maksudnya ikhlas, tidak merubah apapun lah gitu, maka ini dianggap tetap murni karena Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika misalnya dia tadi berubah tapi dia tidak lawan, maksudnya dia tidak ini, tidak apa namanya, tidak apa namanya, ketika dia ada perubahan niatnya, kemudian dia tidak melawan, maksudnya dia akhirnya pengaruh gitu, misalnya tadi dia niat sedekah, kemudian awalnya 5.000, kemudian tiba-tiba dan orang akhirnya dia jadi pengen berubah, uh, biar kelihatan lebih lebih banyak gitu, sehingga ini dihukuminya apa namanya, tertolak ya. Walaupun sebenarnya ini ada beda pendapat lagi ya, kalau nggak pusing ada pendapat lagi bahwasanya ada yang mengatakan amalannya ini dia batal karena ya berubah niatnya, kemudian ada juga yang mengatakan dia tetap ikhlas, tetap murni karena memang dari awal itu ikhlas, maka dihukumnya ikhlas, jadi di awal dihukumi gitu, jadi ikhlas walaupun di tengah jalan dia berubah, tetap dihukuminya ikhlas karena Allah ya. Ini beda pendapat aja gitu ya. Nah, itu tadi yang kedua ya, yang kedua. Nah, yang ketiga ya muncul setelah selesai beramal ya. Misalnya ini ketika sedekah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah tahajud ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kemudian di jauh-jauh hari setelahnya, kemudian dia berharap supaya ibadah tadi itu dia dianggap oleh orang lain, ini baru muncul belakangan. Ya, muncul belakangan. Ini sebenarnya ada kaitan dengan masalah ibadah yang kita pernah bahas dulu ya. Nah, jadi apa namanya, ketika kita sudah sedekah nih, kita sedekah 5.000 masukin ke kotak infak, murni dari Allah akhir berhasil karena Allah Taala. Kemudian di lain waktu kesempatan tiba-tiba ada yang nanyain, kamu pernah nggak nih, kamu pernah nggak infak gitu gitu segala macem gitu. Atau misalnya misalnya ditanyain siapa isinya yang pernah infak segala macem gitu, cuma nanti dapat pujian gitu, maka dia yang tadi dia waktu itu dia ikhlas, kemudian dia riak akan di situ ya, maka maka ya itu dihitung pahalanya menjadi gugur gitu ya, atau riaknya diganjar dosa gitu ya. Atau misalnya orang yang tahajud, dia ikhlas malam itu, tapi kemudian dia besoknya dia cerita. Nah, ini berarti masuk, masuk kategori sum'ah ya. Jadi sum'ah itu dia memperdengarkan ibadah dia yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Misalnya ya tadi, orang yang dia sedekah nggak ada yang tahu, dia murni ikhlas. Tapi kemudian setelah dia ketemu orang besoknya, dia cerita aku tadi malam habis sedekah di masjid ini sekian gitu. Ya maka ini akan merusak amalan yang sebelumnya yang tadinya ikhlas gitu. Udah bagus-bagus dia infak 5.000 atau 10.000, dia ikhlas karena Allah dapat pahala, besoknya dia cerita supaya dia nggak, supaya dipuji oleh orang lain, maka itu menjadi gugur infaknya tadi itu ya, sia-sia ya. Jadi tanda ikhlas itu ya dia benar-benar tidak terganggu oleh apapun ya. Misalnya salah satunya mungkin di sini ya, ya keseluruhan aja lah, misalnya salah satu sini mungkin ada yang sedekahnya rajin tiap hari, misalnya setiap subuh, misalnya setiap subuh dia rajin sedekah 10.000. Nah, kita nggak tahu nih siapa orangnya, barangkali ada gitu. Nah, ketika kita nggak tahu siapa santrinya, maka santri tersebut yang sedekah itu ya dia terhitung murni ikhlas karena Allah ya. Kecuali kalau dia misalnya tiba-tiba cerita, Ustazah atau Ustaz, apa namanya, alhamdulillah selama ini sedekah terus setiap subuh 10.000 sedekah atau tahajud tiap malam. Nah, itu baru kemudian membatalkan pahalanya, atau juga membuat dosa gitu. Karena riya sendiri itu dosa, sum'ah itu sendiri itu dosa gitu. Ya. Oke. Itu diambil tadi ya, apa namanya, amalan tentang minat tidak itu tadi, ada yang dia itu dari awal ya niatnya sudah nggak baik. Yang kedua, niatnya itu berubah di tengah jalan. Dan yang ketiga, niatnya itu muncul berubah setelah dia selesai beramal ya. Maka yang pertama tadi itu apa namanya, gas tertolak ya, karena dia muncul dari awal sudah seperti itu.
Kemudian yang kedua ya apa namanya muncul ketika di pertengahan, maka itu ada yang mengatakan masih disah atau ada yang mengatakan juga tidak sah gitu. Nah, kemudian yang ketiga setelah selesai beramal, maka ini juga di beda pendapat. Maksudnya ada yang mengatakan sah karena itu dari awal, atau ada juga yang mengatakan dia menggugurkan semua pahalanya karena dia malah cerita gitu. Dia ria atau sum'ah itu menggugurkan pahala yang dia lakukan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Barangkali ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti kita nanya balik. Pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Dan bertanya bagaimana hukumnya ketika mendapatkan barang yang pemiliknya tidak ada lagi atau kita tidak tahu siapa pemiliknya tapi kemudian besar akan kebuang. Apakah hal itu kita gunakan, Ustadz? Oke. Ini ada bagaimana dengan barang atau temuan lah istilahnya yang memang pemiliknya tidak ada, ya, tidak ada lagi. Dari ini kalau dipahami, ini berarti barang yang sudah kita tahu pemiliknya gitu ya, tapi kita nggak tahu apa namanya. Dari gini, eh, ini ada aturannya dalam Islam ya. Jadi barang temuan itu aturannya itu pada dalam Islam itu ya umumkan, kita umumkan selama setahun dengan syarat kita tidak boleh gunakan itu, kita umumkan dulu setahun. Kalau setahun nggak ada yang ngaku, nggak ada yang narima gitu, ya maka silakan mau kita gunakan boleh, mau kita infakkan juga boleh gitu. Nah, tapi ada pun dengan barang yang pemilik tidak ada lagi ya, atau kita tidak tahu pemiliknya ya. Kalau misalnya pemilik tidak ada, dia pemilik tidak ada karena apa? Karena kalau pemiliknya nggak ada karena mungkin kita sudah pasti tahu dia nggak ada dan nggak mungkin balik ya, misalnya seperti pemiliknya itu mungkin kita tahu mati gitu, misalnya meninggal. Nah, atau misalnya kita sudah tahu nih pemiliknya ini ternyata sudah keluar negeri dan nggak mungkin balik, atau misalnya kalau balik pun nggak mungkin lagi lah gitu istilahnya ya, ini kan yang nggak mungkin lah itu, maka ya sudah itu nanti barang itu menjadi apa namanya menjadi hak daripada yang pemiliknya, tetapi dengan syarat jangan langsung pakai dulu ya, karena sama seperti sifatnya barang temuan tadi, apa namanya memang direkomendasikannya, dianjurkannya itu dia agar diinfakkan untuk kemaslahatan bersama gitu istilahnya. Atau misalnya kalau memang pemiliknya tidak adanya karena apa namanya pemilik tidak ada karena dia sudah nggak bisa ke sana atau dia masih kemungkinan ke sana ya, maka ditanyakan dulu gitu ya. Jadi karena setiap barang itu pasti ada pemiliknya, barang-barang pribadi itu pasti ada pemiliknya ya. Jadi eh, barang yang tidak ada lagi, orang misalnya udah nggak ada, ya maka sebaiknya pertama kita tanyakan dulu ke orangnya kalau kita masih bisa akses. Misalnya apa namanya mungkin kalau di sini yang Anda pahami itu, misalnya di sini di rumah Tafid itu mungkin ada barang-barang dari orang sebelumnya, mungkin dari angkatan sebelumnya. Nah itu apa namanya?
Ya, kalau kita masih ada kemungkinan kita masih bisa akses orangnya, kita tanyakan gitu. Nah, kita tanyakan kepada orangnya, ini masih mau dipakai apa enggak gitu. Iya. Kalau misalnya dia bilang pakai aja ya udah, itu kita udah boleh banget pakai. Tapi kalau misalnya orangnya bilang apa namanya, bawa kirimin atau misalnya jangan dipakai, ya udah itu berarti haknya haknya si pemilik itu gitu loh. Bahkan walaupun misalnya dia bilang jangan dipakai aja, tapi dia nggak bilang suruh kirim atau apa, ya itu kita tetap tidak boleh menyentuh itu tersebut. Misalnya ada orang misalnya ada orang sudah pergi dari rumah tahfidz, nah dia ninggalin baju atau dia ninggalin barang, kita tanyakan ini boleh nggak dipakai. Kalau dia bilang boleh dipakai ya udah itu bebas kamu pakai segala macam. Tapi kalau misalnya dia bilang apa namanya, jangan dipakai kirimin aja, ya udah berarti haknya apa namanya, kewajiban kita untuk mengirimkannya gitu, atau kita memberikannya atau kita simpan dan nanti akan diambil gitu. Bahkan kalaupun dia cuma bilang jangan dipakai tapi dia nggak bilang kirimin atau simpenin atau apa, ya sudah berarti barang ini ya tidak tidak menjadi tanggung jawab kita gitu. Maksudnya ya udah kita nggak kita simpen, nggak kita jagain, ya sudah, karena itu cuma dahnya, yang penting nggak kita pakai. Masalah disimpan atau enggak itu bukan urusan urusan kita gitu, karena memang di situ nggak ada lafaz. Nah, kalau kita ambil dalam kaidah usuliyah itu tidak ada lafaz untuk kita disuruh untuk menjaganya, maka ya udah itu bukan menjadi amanat kita gitu, tidak tidak menjadi tanggung jawab kita gitu, paham nggak? Jadi maksudnya eh, ketika teman kita bilang jangan dipakai tapi dia nggak bilang suruh simpenin atau dia nggak bilang suruh kirimin, ya sudah itu tidak menjadi tanggung jawab kita gitu. Ya sudah, biarkan barang itu di situ sampai kapanpun, sampai tergerus sendiri itu ya. Tapi memang jarang sekali terjadi, karena biasanya kalau yang seperti itu ya antara pemiliknya itu susah diakses, atau dia bilang bakal minta disimpenin, atau dia minta bakal dikirimin lah gitu, atau dia bakal mungkin suruh pakai lah gitu. Karena nggak mungkin ada yang cuma dibilang jangan pakai aja gitu. Ya, kemudian juga kalau misalnya kita nggak bisa ngakses orangnya, maka ya udah kita jadikan itu untuk maslahat bersama. Misalnya untuk manfaat bersama lah ini. Misalnya ada baju ada baju memang, misalnya ada baju yang tertinggal di rumah Tafid. Nah itu kan baju itu kan kita nggak tahu punya siapa, atau kita tahu orangnya tapi kita nggak bisa akses misalnya setelah setahun gitu. Maka ya sudah, itu harus juga menjadi kesepakatan bersama orang-orang situ. Ini baju enaknya mau diapain gitu istilahnya. Karena nggak boleh apa namanya orang menemukan itu atau menyimpannya itu kemudian menjadi hak pribadi langsung, tapi harus didiskusikan atau dikomunikasikan dengan orang situ sehingga mereka ini ridho apa enggak gitu. Misalnya di asrama ada baju tertinggal, di asrama itu ada 5 orang. Orang menemukan itu tidak otomatis serta merta menjadi orang yang berhak untuk barang itu, tapi dia harus komunikasikan atau diskusikan ini barangnya mau diapain gitu. Kalau misalnya memang mau diambil sendiri, maka teman-teman yang lain itu harus ridho gitu. Atau kalau misalnya mau di apa namanya, mau dibagi dilelang, ya berarti juga harus dengan persetujuan yang lain yang ada di situ gitu. Ya, karena kalau barang yang tidak ada pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, kan kita nggak mungkin eh, apa namanya komunikasi dengan orangnya. Ya maka kita lelang di situ dengan syarat harus disetujui oleh orang-orang di situ gitu. Kita menggunakan kualitas kolegial gitu. Ya, ini memang ini berlaku di dulu Pondok Ana gitu. Jadi ketika misalnya ada barang yang dia itu tidak ada lagi pemiliknya dan masih itu dipakai lah istilahnya, sayang gitu kalau kalau dibuang gitu. Maka itu tidak, kalau kita nggak dapat lagi, kita lelang dengan kesepakatan disetujui oleh orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita nih tim kebersihan itu kan programnya pasti ada melelang. Nah, yang lelang itu kita sampaikan juga kepada orang-orang bilang itu dengan santri-santri yang di bawahnya bilang kita akan lelang baju, otomatis mereka akan tahu ini baju akan dilelang sehingga ada manfaat di situ. Yang lelang itu dia dapat manfaat mungkin dengan komisi dikit, yang membeli itu juga dapat manfaat dengan dia mendapatkan baju tersebut. Sehingga mungkin posisinya hampir sama seperti ya kalau dalam perang itu ghanimah. Tapi kan bukan perang, tapi maksudnya karena memang tidak ada kejelasan di situ dalam kepemilikan tersebut ya, karena memang ini ada fikihnya gitu, fikih kepemilikan itu, sehingga kita tidak serta merta sembarangan mengambil hak milik orang ya, sama seperti dalam muamalah pernikahan. Jadi seorang istri yang ditinggal oleh suami itu juga nggak serta merta dia bisa langsung otomatis dia putus, nanti ada fikihnya, bahkan dalam aturan negara juga diatur gitu ya. Dari ini ada tambahan.
Nah, pesan langsung ya. Kita berinfak di salah satu, kita ingin berinfak di salah satu pondok. Tapi di pondok itu banyak kita kenal dan kita takut jika berinfak di situ kita merasa ria. Apa boleh ke infak pondok lain? Nah, ini juga apa namanya? Bukan masalah infak aja deh. Dalam masalah ibadah-ibadah yang lain, kita mau ngafal Quran takut dibilang ria. Kita mau sholat tahajud dibilang ria, takut dibilang ria. Kita mau macam-macam lah yang kemudian sehingga membuat kita itu menjadi mengurungkan niat kita. Nah, itu menurut Syekh Allah lupa. Ya, itu Anda pernah dengar bahwasanya itu adalah riya tersendiri. Kamu tidak mau melakukan ibadah karena takut kamu riya, justru itu adalah riya sendiri gitu. Bahkan ini juga pernah dibahas di awal banget ya, di awal banget tentang riya itu. Bahwa suatu jenis riya itu adalah ketika kamu takut melakukan sesuatu karena riya, maka itu justru itu adalah riya tersendiri. Ya, dia tidak melakukan ibadah karena dia takut menjadi riya. Ya itu berarti riya sendiri dong otomatis gitu. Karena dia tidak ingin supaya orang itu melihatnya itu sebagai orang yang riya gitu loh. Dia ingin agar orang itu lihatnya itu karena Allah gitu. Nah itu kan riya sendiri gitu loh. Riya sendiri tapi tidak bisa dari kebanyakan orang gitu. Tahun itu ya dia murni dia ibadah supaya ingin orang lain. Padahal sebenarnya ya kita tidak melakukan apapun, kita mengurungkan niat ibadah karena kita ria, itu adalah ria sendiri, ria tersendiri. Jadi apa namanya, dalam kasus ini kalau misalnya kita pengen infak, pengen sedekah ke satu pondok ya, tapi mungkin yang kita kenal itu apa banyak yang kita kenal dan takut jika kita itu dibilang merasa ria ya, maka ya tetap kita tidak boleh menganggap seperti itu. Tetap harus kalau memang kita merasa perlu infak itu ya silakan kita membantu mereka di sana. Ya kita niatnya membantu memudahkan mereka atau misalnya ya kita berkontribusi di sana gitu. Ya. Jangan pernah merasa takut ria gitu karena tadi ria itu adalah takut ria itu adalah godaan setan tersendiri yang dimana itu tujuannya menghalangi kita daripada berbuat kebaikan. Masalah ria itu adalah nanti urusannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang pasti yang nggak boleh itu apa ketika kita sudah yakin nih, kita sudah tahu nih di sana sudah di pondok itu ada banyak orang yang kita kenal. Kemudian kita sini ya dengan pedenya kita infak supaya nanti dianggap orang yang apa namanya dermawan, itu baru ria. Kemudian juga maksudnya baru ria yang kemudian bisa kita tinggalkan gitu loh istilahnya. Tapi jangan sampai kemudian kita ini menghalangi niat kita berbuat baik hanya karena takut ria, itu sudah menjadi ria tersendiri gitu. Jadi apa namanya tidak perlu maksudnya kita pindah ke pondok lain apa namanya agar tidak ria gitu. Pindah ke pondok lain supaya mungkin yang lain juga dapat kebagian itu juga nggak masalah. Tapi maksudnya pindah ke pondok lain hanya karena kita takut ria, itu jangan sampai lah gitu ya. Tetap kita berbuat baik itu yang dalam sisi kemanusiaan itu ya, berbuat baik ya itu supaya menjadi motivasi. Kan kemarin sudah pernah sampaikan bahwasanya kita beribadah ya, terutama dalam sedekah gitu kan, pernah sampaikan, ada nanyakan dulu kan, pertemuan ini ada yang nanyain bahwasanya gimana kalau kita sedekah supaya jadi motivasi, itu kan nggak masalah gitu. Kita kita dapat pahala, kemudian kita membuat orang dapat pahala itu juga bagus gitu. Barangkali kita infak di pondok itu, misalnya kita mau infak di pondok RTW misalnya, yaitu dengan infak itu kemudian kita membuat mereka termotivasi, itu nggak masalah gitu loh, justru bagus gitu ya. Jadi jangan memikirkan ria gitu, karena ria itu biasanya munculnya itu menjelang atau mendekati perbuatan tersebut ya. Maka tetap harus pertahankan niat itu ya, dan jangan sampai tergoda dengan khawatir ria karena itu sudah menjadi ria tersendiri. Jadi silakan tetap harus infak di situ tanpa harus khawatir dirinya ria gitu. Kemudian ada lagi ya. Bagaimana tentang melakukan suatu amalan ibadah tapi termotivasi karena keutamaan ibadah itu sendiri? Apakah berkurang niat ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya gimana ya? Melakukan ibadah tapi termotivasi karena keutamaan ibadah itu sendiri.
Kan gini, keutamaan ibadah itu kan, utamanya ibadah itu kan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita melakukan suatu ibadah karena keutamaan tersebut, ya itu sudah otomatis karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin maksudnya ya selain ikhlas karena Allah itu mungkin juga mungkin keutamaan, misalnya keutamaan keutamaan sholat, keutamaan ibadah-ibadah kepada Allah itu kan semuanya semuanya berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kan, dengan akhirat juga. Misalnya kayak keutamaan sholat itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu jelas kita beribadah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lagi menjaga diri dari api neraka, itu jelas itu karena Allah Subhanahu wa taala kita menghindarkan diri dari neraka. Kemudian keutamaan sholat lagi, supaya apalagi keutamaan sholat itu kan banyak. Keutamaan sholat itu ya mungkin dari sisi duniawi lah, mungkin menyehatkan badan dan sebagainya, ya itu juga nggak masalah gitu, karena yang penting kita tadi jangan sampai mendominasi keutamaan ibadah dunia itu ya, sehingga kemudian melupakan akhirat kita gitu ya. Jadi kalau keutamaan itu biasanya semuanya karena Allah Taala. Termasuk dalam puasa itu keutamanya apa? Menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga diri dari api neraka, kemudian menjaga diri dari hawa nafsu. Itu kan semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak masalah gitu ya. Maksudnya kita bukan berarti ketika kita beribadah karena termotivasi keutamaan itu sendiri kemudian berkurang karena ikhlas. Enggak lah, justru motivasi atau keutamaan itu semuanya karena Allah, rata-rata karena Allah semua, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Kalau kalian cari semua semua keutamaan itu pasti semuanya, pasti yang paling penting itu mencari ridho Allah, kemudian juga menjaga diri, kemudian pokoknya seperti itulah. Zakat, keutamaannya supaya memberkahi harta kita, kemudian juga supaya menunaikan perintah Allah, mendapatkan pahala gitu. Kan jelas semua keutamaan daripada ibadah itu adalah pahala, ya kan? Nah, pahala itu yang kita cari gitu, ya. Mungkin di sini pertanyaan ini keluar ya, mungkin gini, belum terlalu memahami tentang apa sih ikhlas karena Allah Taala itu. Ya, jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ya dia tidak terpengaruh oleh pujian-pujian atau balasan duniawi di luar daripada yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti misalnya dia melakukan ibadah ya dengan tujuan karena Allah, itu jelas dia karena Allah gitu, bukan karena terganggu yang lain. Ya, kemudian juga ikhlas itu ya dia melakukan ibadah itu tidak terganggu oleh kendala apapun, ya. Tidak terganggu oleh kendala apapun. Dia mau niatnya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia niatnya murni nih karena Allah, ibadah di masjid. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada kendala yang enggak syar'i lah yang menghalangi dia misalnya. Nah, ketika misalnya dia niatnya benar karena Allah, dia nggak peduli hujan, petir misalnya, dia nggak peduli gitu. Yang penting aku niatnya karena Allah gitu. Karena kalau dia niatnya karena manusia, ya udah, kalau misalnya dia hujan, ya dia beralasan gitu. Ya kecuali memang udah misalnya hujannya deras, kemudian dia mengancam keselamatan, itu baru lain cerita lah. Nanti bakal macam-macam, nanti bakal ada pendekaiannya gitu. Tapi yang jelas ibadah itu semua keutamaannya itu pasti mencari pahala, dan pahala itulah yang justru kita cari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan pahala pasti Allah ridho. Kalau Allah ridho, pasti kita diberikan pahala ikhlas. Dan kalau pahala ikhlas pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga gitu ya. Nah, bagaimana tentang bagaimana ini mana ya? Pondok kan udah. Jika seseorang niat menghafal karena Allah, tapi juga karena ingin menyaingi orang lain, bagaimana dengan niatnya? Jazakumullah khair. Menghafal Quran karena Allah itu sudah pasti me, akan menunjukkan sikap dia dalam menghafal Quran.
sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya orang yang dia itu santri itu kalau dia niatnya benar karena Allah, dia menghafal Quran bukan karena diperintah oleh orang tua. Dia menghafal Quran bukan karena disuruh oleh ustazah, ya. Orang yang dia ikhlas karena Allah, dia dapat dapat cobaan, dapat kendala, itu dia nggak menyerah, ya. Sama seperti tadi ibadah apapun, dapat kendala itu dia nggak akan menyerah, ya. Menghafal Quran karena Allah, ya. Tapi juga karena ingin menyaingi orang lain itu bagaimana dengan niatnya, gitu, ya. Jadi apa namanya? Ada sebuah hadis lagi bahwasanya Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain, ya, rajulun atahullahul Quran, ya, apa namanya, fa'allamahu wa fata'allama wa 'allamahu. Seseorang yang dia itu bentar, tidak ada hasad atau iri dengki kepada orang lain, kecuali maksudnya tidak boleh kita dengki kepada orang lain kecuali kepada dua hal. Maksudnya kita iri, maksudnya bukan dengki ya, kita iri pada orang lain itu, maksudnya kita iri itu maksudnya apa? Iri itu dia ingin juga seperti itu gitu loh misalnya. Nah, ada hadisnya maksudnya tidak boleh kita beriri dengan kelebihan orang lain kecuali kepada dua. Yaitu yang pertama, orang yang diberikan hadisnya panjang sih. Yang pertama diberikan orang yang diberikan ilmu agama, Quran, yang dengan dimananya dia itu menggunakan ilmu itu untuk mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, iri kepada orang yang punya harta banyak, kemudian dia bisa menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yang boleh kita iri gitu. Ya, ghibthah namanya. Yaitu kita iri terhadap perbuatan baik seseorang, ya. Maka itu termasuk kita menghafal Quran karena ingin menyaingi orang lain itu bagaimana, ya. Kita perhatikan dulu, maksudnya gini, kalau kita ingin menghafal Quran dengan menyaingi orang lain itu kan nanti kan akan ada pembagiannya. Misalnya dia kalau ketika dia niatnya menyaingi itu benar, ya, ya, maka pasti cara lakukan juga benar. Misalnya misalnya ada eh, misalnya Fatimah dia menghafal Quran. Ternyata Aisyah juga menghafal Quran lebih banyak lagi. Maka Fatimah ini dia menghafal Quran supaya bisa menyaingi Aisyah. Itu juga nggak masalah karena membuat dia menjadi termotivasi gitu loh. Yang jelas tadi apa? Yang paling penting itu rumusnya yang sampai dia meninggalkan niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyayangi orang ini kan itu embel-embel aja supaya dia itu menjadi lebih termotivasi. Dan biasanya ketika kita ini istilahnya saling menantang, itu kan menjadi sebuah motivasi buat kita sendiri, terutama buat menghafal Quran. Ya misalnya cepet-cepetan itu juga menjadi hal yang biasa dan menjadi motivasi yang cukup besar di situ. Kita punya teman yang masya Allah ternyata hafalan sudah jauh, kita tertantang untuk supaya bisa seperti dia. Itu nggak masalah, yang penting niatnya baik, ya kita juga seperti dia gitu. Karena ada juga yang niatnya nggak baik, ya misalnya dia menghafal Quran dengan niat untuk menyaingi dia. Nah, dengan persaingan itu dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Misalnya dia iri nih, atau misalnya dia menyaingi temannya yang sudah hafal Quran. Kemudian dia mungkin dengan dia caranya tidak benar. Misalnya ketika temannya tidur dibiarin supaya dia nggak ngapal lagi. Misalnya temannya itu misalnya dia teman nih yang lebih pintar misalnya, kemudian apa namanya, Qurannya disembunyikan, atau misalnya mungkin dilemahkan mentalnya, dikatakan segala macam, ya itu kan itu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya apa, kita menyaingi tetapi dengan cara tidak baik itu kan tidak diperbolehkan, karena ada kaidahnya kan, tidak boleh meninggi dengan merendahkan orang lain, ya kan. Ini kaidah dalam kehidupan yang memang sudah masyhur juga di kalangan anak muda, yaitu apa, tidak boleh kita ini meninggi dengan merendahkan orang lain, karena itu menjadi sebuah kehinaan sendiri buat kita. Ya, jadi dalam Al-Quran ini kita tidak boleh menyaingi orang lain, meninggikan orang lain, tetapi dengan menjatuhkan orang tersebut gitu. Ya, boleh kamu bersaing dengan dia, menyaingi dia, tapi tidak boleh kemudian niatnya itu jelek, maksudnya ya dengan caranya itu ya dia ingin bersaing, tapi kemudian orangnya itu kemudian dijatuhkan gitu, kemudian dilemahkan. Kan sama seperti orang yang dengki gitu loh. Jangan sampai kita tuh iri boleh, tapi jangan sampai ada dengki di situ yang kemudian membuat kita itu menjadi rusak gitu ya. Karena secara naluri di mana-mana orang itu kalau dengki, ada orang dengki sama orang kaya misalnya, maka ya dia cari cara supaya melenyapkan kekayaan tersebut gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Anda boleh iri, boleh ingin menyayangi orang lain, tetapi dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, ya supaya nanti supaya nanti mungkin
ngapal menyanyi supaya nanti bisa jadi teman murojaah, teman segala macam, itu kan nggak masalah gitu ya. Yang nggak boleh itu murni karena itu, tidak ada karena Allah, dan juga kemudian secara perbuatan itu dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada ketentuan yang sebenarnya gitu. Jadi insya Allah nggak masalah, karena memang ini juga pasti santri-santri butuh motivasi itu apa, dengan mungkin ngeliat temannya itu kan motivasi juga gitu. Kita ngeliat teman kita yang masya Allah itu motivasi banget buat kita, maka ketika kita punya semangat di situ, pertahankan di situ ya. Kita menghafal dengan niat untuk supaya seperti dia gitu ya. Walaupun tujuan utamanya kita menghafal karena Allah, itu hanya menjadi embel-embel supaya kita semangat gitu. Oke. Jadi niat utamanya, jangan niatnya itu semata-mata menghafal Quran tujuannya hidupnya karena untuk menjadi orang yang lebih unggul daripada dia, itu nggak boleh. Tapi maksudnya kita tujuan karena Allah, tetapi motivasinya adalah ya kita karena teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kemudian lanjut lagi. Jika seseorang udah dengan kitab yang digunakan bacaan ini, dan jika pakai kitab bahasa Arab, apakah ada rujukan kitab yang ada terjemahan bahasa Indonesianya? Ya, ini pakai sebenarnya dari awal mau dicetakkan apa namanya bukunya, cuman masih nyari yang pas lah gitu, karena sebenarnya sempat beberapa kali ganti lah gitu. Walaupun sebenarnya tapi semua kitab itu semuanya urutannya pasti sama gitu. Dan rujukannya ini itu karena kita sedang membahas fokus di Qawaidul Khamsah Al-Kubro, maka rujukannya bukan Quran fikih ya, tapi Qawaid Al-Kubro yang 5 ya. Jadi kan kita tahu sendiri kan ada 5 yang akan kita bahas, 5 kaidah utama, 5 kaidah yang utama yaitu Al-Qawaid Al-Khamsah Al-Kubro ya. Ini kan nanti bisa cari di, mungkin bisa cari di net atau di mana itu. Atau mungkin di toko buku banyak lah gitu apa namanya Qawaid Al Khamsah ya. Ya. Jadi kalau yang anak pakai di sini itu apa namanya dengan kumpulan dari berbagai kitab gitu. Karena pasti dalam kitab kaidah-kaidah fikih ya pasti semuanya membahas tentang 5 kaidah ini gitu. Tentang 5 kaidah ini, sehingga ya yang mengambil itu dari beberapa kitab itu ya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya nanti ketika ketemu yang sudah pas yang cocok buat mungkin buat santri, buat pemula, nanti insya Allah akan di apa namanya akan disampaikan ya. Karena sementara masih masih pakai apa namanya masih pakai rujukan dari berbagai kitab, makanya masih pakainya PowerPoint gitu. Jadi karena ngambil dari kitab ini masukin ke PowerPoint sini, ambil dari kitab itu masukin ke PowerPoint sini gitu. Jadi masih campuran gitu. Apakah ada rujukan kitab yang bahasa Indonesianya? Kalau yang bahasa Indonesia untuk yang kitabnya sendiri ya, itu Ana belum tahu karena kemarin juga nyari itu agak susah sih karena rata-rata bahasa Arab, dan kalau ada pun ya dia masuknya nanti kepada Qawaid Al-Khamsah lagi gitu. Jadi rata-rata semuanya Qawaid Al-Khamsah gitu ya. Terakhir, semoga nggak ada lagi. Bertanya, bagaimana jika seseorang menghafal Quran selain karena Allah dan juga dia ingin menjadikan akun sebagai sarana dalam mencari mukafaah, apakah diperbolehkan dan apa hukumnya? Jelas di sini mencari keuntungan dunia dengan wasilah akhirat itu diharamkan ya, diharamkan karena bukan saya juga diharamkan, itu juga menjatuhkan martabat Islam, mendapatkan Quran, kemudian juga merendahkan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ini menghafal Quran supaya nanti menjadi maksudnya supaya nanti pekerjaan kita itu supaya nanti komersial misalnya itu naudzubillah, jangan sampai kemudian kita niatnya itu karena dunia. Ini sudah jelas-jelas karena dunia sudah menyimpang banget gitu. Kita mencari dunia, mencari maksudnya kita dari awal niat kita menghafal Quran supaya niat kita itu uh, mencari duit di situ kan, itu sudah sangat jauh banget, sudah sangat menyimpang ya. Yang masih mending itu walaupun nggak boleh juga itu ya ketika misalnya dia dari awal nih, dari misalkan kita masih kecil nih, kita nggak mikir masalah duit nih, misalnya kita menghafal murni karena Allah. Setelah kita selesai, kita dapat predikat hafiz, dapat guru, mau apa sebagai seorang yang alim gitu. Tiba-tiba kemudian kita ingin bekerja sampingan, misalnya kita mencari istilahnya itu mukafaah di situ, itu nggak masalah gitu. Maksudnya
dia sudah selesai ngafalnya gitu. Yang nggak boleh itu ketika dia dari awal dia belum hafal Quran nih, dia belum hafal Quran, tapi sebelum Quran itu dia udah berniat, aku menghafal Quran supaya nanti aku jadi guru dapat duit, aku menghafal Quran supaya nanti jadi imam dapat duit, aku menghafal Quran supaya nanti aku jadi ngajar ngajar orang dapat duit. Nah itu sudah salah banget, karena dari awalnya banget itu sudah salah gitu loh ya. Itu tidak diperbolehkan sama sekali ya. Maksudnya apa, selain dia itu diharamkan oleh Allah, kedua itu menjatuhkan marwah Quran atau pengakuan sendirilah gitu. Karena kalau orang itu mencari dunia dengan sesuatu yang mulia itu kan sudah menjatuhkan harga diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai niat kita ini murni ya menghafal Quran itu supaya menjadi seorang yang hafidhah yang kemudian nanti diundang kemana-mana, menjadi imam di mana-mana, menjadi guru di mana-mana. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, ini bukan mental seorang penghafal Quran. Ya, ini mental seorang apa namanya? Orang umum ya, orang orang bisnis lah gitu ya. Karena ini kan bukan tempatnya gitu. Kalau kalau mencari uang itu ya bukan dari Quran. Kamu kalau mencari uang ya dari bisnis. Ya, karena kalau bisnis kan memang tujuannya itu apa? Tujuan utamanya dia supaya untuk mencari duit gitu loh. Kamu belajar bisnis, kamu kuliah bisnis, kamu belajar itu supaya untuk bekerja, supaya menjadi pengusaha. Itu baru diperbolehkan karena memang pada tempatnya. Sedangkan akal ini bukan bukan pada tempatnya itu untuk mencari uang gitu. Nah, tapi kalau kita apa namanya? Kita ambil pertanyaan tadi, kita masuk dulu tadi bahwasanya apa? Nggak perlu kita ini menghafal Quran untuk menjadi orang yang dapat mukafah banyak. Kan sudah dibilang di awal tadi bahwasanya kalau kamu tuh murni ikhlas, kamu niatnya benar menghafal Quran karena Allah Taala, dunia pasti akan datang. Nggak perlu takut, itu jaminan dari Allah Taala. Kurang percaya apa lagi gitu loh. Lihat deh buktinya, nggak ada penghafal Quran itu yang dia itu hidupnya itu benar-benar terhina gitu loh, terhina dengan apa namanya, dengan predikat dia gitu. Di dunia ini nggak ada seorang hafiz itu yang dia itu, yang mohon maaf saya mungkin bekerja sebagai mungkin mohon maaf pembantu misalnya, atau mungkin jadi tukang pipiring atau jadi apalah gitu, karena dia dijamin oleh Allah kemuliaan, dan kemuliaan itu dari berbagai macam bentuknya, mungkin dengan dia dapat rezeki banyak, dengan dia dihormati banyak orang gitu. Karena tadi orang menghafal itu dia pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama ya. Setidaknya kalau misalnya dia tidak dihargai oleh orang lain, pasti ada yang menghargai dari kalangan-kalangan sesama muhafil gitu loh ya. Misalnya kamu lulus sebagai seorang yang hafiz Quran, wajar kalau mungkin kamu ketemu apa namanya, ketemu orang umum kemudian kamu nggak dihargai, ya wajar. Tapi ketika kamu ketemu dengan orang yang sama Quran, pasti kamu akan dihargai di dunia ini. Apalagi kalau kamu misalnya sebagai penghafal Quran, kamu ke Arab Saudi pasti akan dihargai banget gitu loh. Ini maksudnya bukan berarti supaya kalian tuh mencarinya seperti itu, tapi maksudnya ini cuma ngomong, maksudnya pasti itu ada gitu ya. Di Arab Saudi itu penghafal Quran itu ya, atau di negara-negara Arab lah, negara-negara Islam itu penghafal Quran itu mereka sangat dihargai. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu orang menghafal Quran itu sudah pasti dia akan dimuliakan baik di dunia di sisi Allah, di sisi Allah maupun di dunia di sisi manusia gitu ya. Makanya kenapa seorang hafiz ya itu ya nanti ke depannya dia tidak boleh, maksudnya ketika nanti dia hidup ya atau dia ingin mencari pasangan hidup itu ya harus sesuai dengan orang yang sefrekuensi juga gitu ya, supaya dia tidak menjatuhkan martabat dia sebagai seorang hafiz Quran. Karena kalian harus tahu, harus sadar bahwasanya penghafal Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ahlullah, keluarganya Allah yang pasti akan dimuliakan. Maka ketika kalian nanti hidup itu nanti, maka carilah lingkungan-lingkungan yang masih orang yang menghafal Quran gitu ya. Kalau kalian nanti sudah besar, sudah lulus, carilah komunitas yang masih memegang Quran, atau minimal yang masih menganggap kamu itu dihargai gitu loh. Maksudnya bukan yang umum ya, yang nggak tahu sama sekali kenal Quran, sama sekali nggak kenal apa itu Islam dan sebagainya gitu, nggak pernah sholat, itu jangan sampai ya. Kalau kamu ingin dihargai, kamu ingin menjaga Quranmu, maka kamu mencari lingkungan yang dia itu masih Islami, yang sesuai dengan kamu. Misalnya kamu lulus pesantren, maka kamu cari komunitas yang juga masih kebanyakan lulusan pesantren atau mungkin masih lingkungan pesantren. Yang penting juga kamu juga nanti ketika lulus ya, atau kamu sudah besar, sudah mau nikah ya, carilah suami atau pasangan atau istri yang sama-sama penghafal Quran supaya kamu tuh dihargai. Ya, kalau misalnya kamu nikah sebagai seorang, kamu penghafal Quran, kemudian nikah dengan mungkin kamu laki-laki lah penghafal Quran, hafiz Quran,
kamu nikah sama mbak-mbak yang di Alfamart, di Indomaret itu ya wajar kalau kamu tuh nggak akan dihargai gitu, karena orientasi dia itu apa? Duit. Mereka itu kan kerja karena mencari uang. Kalau kamu nikah dengan mereka, ya dengan siapapun deh yang dunia gitu, ya maka kamu harus bersiap-siap, ya kamu tidak dihargai atau mungkin kamu akan ya mungkin didedahkan dan sebagainya gitu ketika itu dengan dia gitu, karena mereka itu akan menghargai orang yang seperti mereka. Misalnya kalau di memberi Alfamart itu mereka akan menghargai, menghormati mungkin seniornya, manajernya gitu, ketimbang daripada kita gitu. Maka baik laki-laki maupun perempuan, ya maka nanti carilah pasangan yang kalau bisa nggak jauh dari Quran, syukur-syukur kita menghafal Quran, atau komunitasnya atau lingkungannya itu lingkungan yang masih bisa mendukungmu untuk menjaga Quran tersebut, ya. Jadi jangan sampai kamu itu hilang arahmu, hilang identitasmu hanya karena kamu salah memilih pasangan, kan hanya karena kamu salah memilih lingkungan, sehingga kemudian selain itu menjatuhkan Quranmu, juga menjatuhkan harga dirimu sebagai seorang sebagai seorang hafiz, ya. Jadi tadi apa namanya, kembali kepada awal, kita sebagai seorang muhafiz, hargailah Quran itu dengan apa? Engkau tidak mencari tujuan dunia dengan akun tersebut. Ya, naudzubillah, jangan sampai kemudian kita ini mencari apa namanya, komersil atau mengkomersil akun itu, naudzubillah min dzalik, ya, yang sampai ya. Karena kalau kita ini karena Allah, pasti itu bonus akan datang. Kamu menghafal Quran, kamu dihargai orang, pasti mereka pasti akan memberikan kamu rezeki yang tidak diduga-duga dengan berbagai bentuknya. Kamu dihormati, kamu dapat mungkin dapat rezeki, kamu dapat mungkin dapat tempat tinggal dan sebagainya, itu pasti akan ada. Tapi jangan sampai itu menjadi orientasi atau tujuan kalian dari awal menghafal Al-Qur'an. Oke? Karena kalau kalian nanti tujuannya, ya, karena niat yang seperti ini juga nanti akan mempengaruhi, akan apa namanya, akan mengecewakan kalian juga gitu. Karena kalau misalnya nih kalian menghafal Quran tujuannya karena ingin mencari mukafaah, mencari pemasukan, maka nanti ketika kalian tidak dapat itu, kalian akan sangat kecewa sekali, akan sangat sia-sia aku menghafal Quran, ternyata aku nggak dapat segini seperti aku inginkan, itu kan sia-sia gitu. Jadi penghafal Quran itu dia tidak transaksional. Apa itu maksud transaksional? Maksudnya penghafal Quran itu dia tidak pragmatis, maksudnya dia itu mencari sesuatu seperti yang diinginkan, ya. Karena mindsetnya orang menghafal Quran itu dia mencari karena Allah, dan dia pasti dapat karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu, ya. Jadi jangan cari dunianya di situ, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa namanya, buat semuanya, buat semua santri, ya. Dari semua pertanyaan ini, alhamdulillah, semoga bisa dipahami dan bisa diresapi, ya, dan tidak dilupakan. Oke, ada pertanyaan karena sudah jam 10, ya. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita akan bertemu pada pekan selanjutnya, tanggal 9, tanggal 12, ya, tanggal 12 insya Allah. Bila tidak ada halangan, bila tidak ada agenda mendadak, nanti insya Allah kita seperti biasa, ya. Jadi terakhir tadi sampai kepada eh, sampai kepada tadi apa namanya, riya, ya. Amalan tercampuri dengan niat dunia maupun riya, ya, itu dicatat baik-baik. Nanti insya Allah kita ke depannya akan membahas tentang kaidah-kaidah baru dalam kaidah yang pertama ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ya, itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Ya, dulu. Ngapain?